Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keva Bima Fanzilah akan sedikit menjelaskan gerakan pembaharuan Islam. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada dua. Yang pertama mampu memahami tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam dan ide-ide pembaharuannya. Tokoh-tokoh yang akan dibahas ada 5. Yang pertama ada Ali Pasha, yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani, yang ketiga ada Muhammad Ebdu, yang keempat ada Rashid Riga, dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Tujuan yang kedua yaitu mampu memahami nilai positif dari gerakan pembaharuan dunia Islam. Lanjut ke pengertian pembaharuan. Pengertian yang pertama secara harfiah tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujadid. Dan yang kedua, pembaharuan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi modern. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan, sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini atau Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Masuk ke pembahasan tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di bulan Januari tahun 1765. Di Kawala Abina Yunani, ia mengakui sebagai pemungut pajak. Kemudian diangkat oleh Gubernur Utsmani untuk menjadi menantunya. Setelah ia masuk ke dalam dinas militer, ia diangkat menjadi perwira. Dan ia juga membuat masjid indah dengan corak menara Turki yang berwarna putih perak di Jabal Mukatam dan Mesir yang bernama Masjid Alabaster. Muhammad Ali Pasha meninggal dunia pada tahun 1849 Masehi di Alexandria. Yang kedua ada Jamaluddin Ali Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad dekat dengan Kanar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi atau 1250 Hijriah. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga memahami filsafah, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Al-Afghani melanjutkan belajar ke India selama 1 tahun. Dari India, Al-Afghani melanjutkan pelajaran ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sepulangnya ke Kabul, Al-Afghani diminta penguasa Afghanistan Pangeran Dost Muhammad Khan untuk membantunya. Beberapa tahun kemudian, diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azam Khan. Namun, karena campur tangan Inggris, ia akhirnya meninggal Kabul ke Mekkah. Yang ketiga ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil Mesir pada tahun 1849. Usia 12 tahun, ia telah hafal Al-Quran. Usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Pamannya, seseorang syaikh guru spiritual Darwish, ada seseorang ulama sufi dari Trekat Syansili, telah membangkitkan kembali semangat belajar dan antusias Abduh terhadap ilmu dan agama. 1866, ia pergi ke Mesir di bawah bimbingan Al-Afghani. Muhammad Abdul mulai memperluas studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Kemudian yang keempat ada Muhammad Rashid Rida. Muhammad Rashid Rida lahir di Kalamun, Lebanon, dekat dengan Tripoli, Suriah, 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau September tahun 1865. Muhammad Rashid Rida belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa seperti nahwu dan saraf, ilmu tata bahasa Arab, dengan ilmu agama seperti akidah dan ibadah. Saat berusia 18 tahun, ia melanjutkan studinya ke Drasah Al-Wathaniyah Al-Islamiyah yang didirikan Syekh Husain Al-Jise. Ia juga seorang pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Meninggal di Mesir 22 Agustus tahun 1935 Masehi atau 1354 Hijriah. Yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Lahir di Sialkot, Punjab, India, 9 November tahun 1877. Ia dikenal sebagai seorang sastrawan, filsuf, sekaligus negarawan pada abad 20. Ia belajar ke Eropa selama 3 tahun, mulai dari Cambridge, Heidelberg,
dan terakhir di Manik, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, terbitan Lahore tahun 1951 merupakan karya puncaknya. Ia memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya, sosial, religius, dan politik. Meninggal di Lahore 21 April tahun 1938 pada umur 60 tahun. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih atas meluangkan waktu untuk melihat video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.